Sabipun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Rumah Sekretaris PWNU Lampung dilempar bom molotov oleh pengendara motor. Itu lari belakang. Kamu mau kemana? Ya serah. Diam dulu kamu. Dua pria di Lampung Tengah membuang sabu-sabu saat akan ditangkap. Warga pelosok di Lampung Barat mengonsumsi air danau untuk hidup sehari-hari. Rumah Sekretaris PWNU Lampung Hidir Ibrahim di Jalan Raden Gunawan, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Minggu dini hari diteror bom. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku mengendarai motor melemparkan bom molotov ke arah rumah korban dan mengenai pagar serta lampu teras. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian melakukan olah TKP. Menurut keluarga korban, pelemparan bom molotov tersebut terjadi saat ia dan keluarganya sedang tidur dan baru diketahui saat akan sholat subuh. Semua keluarga sedang tidur, kemudian pihak keluarga bangun sudah menjelang subuh. Tiba-tiba ngeliat CCTV bahwa ada orang yang melempar botol, kalau disebut sama kita itu istilahnya bom molotov lah. Itu dilemparnya di depan sini, Bang? Di depan rumah, pas Di tembok pagar Dewa? iya, kebetulan kena juga salah satu lampu ini gerbang. Hingga Senin siang pelaku belum ditangkap. Polisi telah memeriksa beberapa saksi serta mengenali pelaku dari rekaman CCTV di rumah korban. Lakukan olah TKP di sana dan juga sudah memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Kemudian juga teman-teman dari Satreskrim Polresta sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap dua orang, salah satunya adalah ketua RT setempat dan beberapa orang yang kita duga mengetahui terkait peristiwa tersebut. Mungkin sedikit motifnya seperti apa sih? Untuk motif saat ini masih dilakukan pendalaman ya, kita tunggu saja. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti bekas pecahan botol yang berbau BBM. Teror bom molotov di rumah Sekretaris PWNU Lampung ini masih dalam penyelidikan polisi untuk memburu pelaku guna mengungkap motif di balik teror tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus penembakan juga terjadi di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Sebuah peluru jatuh ke kasur setelah menembus plafon kamar rumah Erni. Plafon bolong bekas tertembak peluru tersebut. Menurut Erni, penembakan tersebut terjadi pada hari Minggu siang dan didengar oleh salah satu anaknya. Saat kejadian, kamar sedang kosong. Kuat dugaan peluru tersebut berasal dari tembakan di atas rumah. Oma, ini apa ini Oma? Ini apa? Astagfirullahaladzim, ini mah peluru. Siangnya itu Bu ya? Itu jam 2 itu. Ini mah peluru Bang, saya bilang. Di atas kasur Bu ya? Iya, di atas kasur ketutup sprek gitu kan. Jadi begitu dia beresan, dia lihat atau geletak. Gitu. Semana sih Bu pelurunya Bu? Semana ya? Segini kayaknya. Ya, segini lah, segini. Itu kepalanya aja gitu loh. Iya. Kasus penembakan tersebut dilaporkan korban ke Polsek Teluk Betung Utara. Polisi menyelidiki identitas peluru tersebut, apakah berasal dari peluru nyasar polisi atau pelaku kejahatan. Pada Senin siang, Polsek Teluk Betung Utara mengklaim timnya tidak ada yang sedang melakukan penangkapan penjahat di sekitar lokasi rumah Erni. Proyektil di atas kasur dengan kondisi pelafon bolong 1 buah. Ya. Setelah olah TKP kami
target poinnya. Kemudian kami menyimpulkan proyektil itu punya siapa belum ada, masih taraf lidik. Proyektil bekas yang ditemukan di kasur korban kini disita polisi sebagai barang bukti. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Udah ngegeletak, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu saya udah sini udah banyak polisi, saya mah jadi nggak tahu apa-apa. Tim gabungan dari Polres Lampung Timur dan Polsek Labuhan Baringgai masih menyelidiki pembunuh juru tagih utang Ferry Ardiansyah pada Minggu dini hari lalu. 2 hari penyelidikan, polisi menemukan petunjuk identitas pelaku dari motornya yang tertinggal tak jauh dari TKP penembakan. Sementara itu, untuk jenis senjata api yang dipakai pelaku masih dalam penyelidikan polisi. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 8 saksi. Mereka adalah teman-teman korban yang melihat langsung kejadian penembakan serta warga sekitar. Korban ini adalah penagih utang. Kemudian yang diduga juga pelaku ini kaitannya dengan pekerjaan korban sehari-hari yang memang melakukan penagihan utang ke warga-warga sekitar. Untuk jenis senjatanya Pak sudah diketahui oleh pihak kepolisian? Untuk jenis senjata sementara masih dalam pendalaman penyelidikan. Kira-kira pelaku ada berapa orang Pak? Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, diduga pelaku itu tunggal. Karena anak itu udah kayak anak sendiri Pak, sama saya itu. Nggak tahu. Itu kalau bilang orang begitu, kalau saya bangga dia sama saya tuh Pak. Saya anak itu sama saya. Udah tahu udah geletak anak itu, makanya kayak orang ini tuh. Jadi nggak tahu kejadiannya, nggak tahu apa, tahu anak itu udah geletak, saya dibangunin sama orang-orang. Waktu geletak itu akibat apa yang Ibu ketahui? Ya udah dia itu kan akibat katanya kena tembakan itu. Kasus penembakan yang menewaskan Ferry Ardiansyah terjadi pada Minggu dini hari lalu saat korban sedang main game bersama teman-temannya di tempat pemancingan di sekitar dermaga Kuala Penet, Lampung Timur. Saat kejadian, pelaku datang seorang diri dan menembak korban dari jarak dekat. Korban tewas akibat menderita luka di kepalanya. Teman-teman korban yang ketakutan langsung kabur. Asep Sapullah melaporkan dari Lampung Timur. Itu ada yang belanja. Itu anak. Rumah seorang bandar narkoba di Desa Wirata Agung, Kecamatan Seputih, Mataram, Lampung Tengah digerebek polisi. Pemilik rumah Imade Aprianti dan temannya bernama Agung ditangkap saat transaksi jual beli sabu-sabu. Tangan di atas. Ikutin dulu ya. Diam mas lawan. Saat ditangkap, tersangka membuang 2 bungkus sabu-sabu itu ke lantai rumah. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersangka. Polisi menemukan 4 bungkus sabu-sabu siap jual, peralatan alat untuk menghisap sabu-sabu, serta timbangan digital. Siap edar sabu-sabu, jenis sabu-sabu. Kami mendapatkan barang bukti 6 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga merupakan jenis narkotika jenis sabu dengan berat total 6 gram. 1 benda plastik klip, 1 skop kecil, 1 timbangan, dan dompet atas nama tersangka yang dimana kami amankan pada malam hari ini sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. Dan memang dari informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar, rumah itu kerap jadi tempat untuk pemakai sabu memakai di sana. Saat ditangkap, kedua tersangka tak bisa mengelak dan mengakui sabu-sabu itu miliknya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembeli sabu-sabu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Udah gak usah, masuk aja.